Selamat malam Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Oh, Kak. sekali Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu semua di acara GMOM, webinar keempat pada tahun 2025 ini, sekaligus webinar terakhir ya di rangkaian kegiatan GMOM di GMOM saat ini. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Chandra Nugraha. Di sini saya akan menyampaikan materi kombinatorika. Oke, eh, sebentar, saya izin share screen dulu ya. Apakah slide-nya sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya, jadi pada kali ini saya akan menyampaikan terkait stars and bars teknik. Teknik ini dipakai di materi kombinatorika, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar teknik ini? Ya, Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Yes, alhamdulillah untuk yang sudah belajar dan yang belum belajar, kita sama-sama belajar di malam hari ini. Oh ya, untuk keberlangsungannya acara, kita diskusi secara santai saja ya Bapak Ibu. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan saja. Kita sambil ngobrol ya. Di sini saya juga bukan bermaksud untuk menggurui, tapi sama-sama belajar. Jika nanti masih ada salah-salah, silahkan koreksi, silahkan berpendapat ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai. Nah, seperti biasa, setiap webinar pasti akan ada challenge. Ya, challenge kali ini itu serupa dengan challenge-challenge GMOM sebelumnya, yaitu membuat Instagram Story terkait webinar hari ini, lalu tuliskan caption dengan kesan dan pesan yang menarik. Kemudian tag akun saya sendiri yaitu Rifki.cn dan akun Penma di Instagram Story-nya. Untuk batas akhir upload itu Rabu atau besok 26 Februari 2025 pukul 1 siang. Nah, untuk dua orang peserta terpilih akan mendapatkan hadiah dengan total Rp100.000. Pemenangnya akan diumumkan di grup GMOM. Itu Pak Ibu ya. Jadi silahkan eh, ceritakan bagaimana kesan-kesan mengikuti acara hari ini dan share agar teman-teman kita bisa mendapat informasi manfaat terkait acara kita. Untuk materinya hari ini cukup simpel, sederhana ya, yaitu teorema star and bars dan juga aplikasinya dalam beberapa soal. Hanya dua saja ya Bapak Ibu. Tapi yang pertama, saya di sini ada games Bapak Ibu ya. Gamesnya cukup sederhana seperti ini. Terdapat 4 bola, 3 kotak, dan 4 pemain. Semua bola harus dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Contoh, kotak satu berisi 3 bola, kotak 2 berisi 1 bola, dan kotak 3 itu kosong. Itu contoh ya Bapak Ibu. Nah, karena ini games, jadi saya perlu apa ya, volunteer atau ada 4 pemain. Di sini dari Bapak Ibu sekalian ada yang berminat untuk menjadi pemainnya, saya butuh 4 orang Bapak Ibu. Coba, apakah ada yang mau bermain sebelum kita memulai materi ya? Ibu, apakah suara saya ada? Halo, tes, tes, tes. Ada, Pak Rifki. Oh, ada. Oke. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau bersedia menjadi pemain? Eh, Tidak ada Bapak Ibu. Ayo Bu, Bapak Ibu. Permainannya sederhana ya.
nggak akan yang ribet-ribet. Coba. Atau Bu Sisil, mau bantu saya Bu Sisil? Boleh. Oke, boleh ya. Siapa lagi? Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau ikut bermain juga? Apa dari teman-teman panitia? Saya Pak, Ya, siapa? Bapak? Wahyu Pak. Oh, Pak Wahyu. Oke, boleh. Ada Bu Sisil, Pak Wahyu. Ada lagi? Oh, kalau tidak ada, mungkin bisa bertiga saja ya. Saya, Bu Sisil, dan Pak Wahyu. Cara Oke. mainnya gimana, Pak? Ya, kenapa? Cara mainnya gimana, Pak? Nah, cara mainnya eh, sebenarnya akan saya sampaikan setelah ada pemain, tapi oke, saya sampaikan dulu cara permainannya. Yang pertama ada 4 kotak, 4 bola dan 3 kotak. Kemudian, nah, keempat pemain akan bergantian menyebutkan kombinasi penempatan bola tersebut, dimulai dari pemain pertama sampai yang terakhir. Nah, setiap jawaban itu harus berbeda dan tidak boleh menyebutkan jawaban yang sebelumnya. Nah, setiap peserta itu memiliki hak untuk melewatkan gilirannya atau skip. Jika melakukan skip 2 kali, pemain dieliminasi. Nah, pemenangnya itu yang bisa menyebutkan solusi terakhir ya. Seperti itu. Apakah jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Adakah yang mau jadi volunteer lagi? Boleh, boleh. Ibu siapa? Sarah, Pak. Ibu Sarah. Iya. Oke, boleh. Oke, kita mulai ya. Jadi Kalau nggak pemainnya bisa ada. nggak apa-apa kan, Pak? Kenapa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ini bukan ujian. Tenang aja ya. Oke, jadi ada saya, Bu Sisil, Pak Wahyu, dan Bu Sarah. Oke. Siapa nih yang mau main pertama kali? Atau dimulai dari saya saja ya. Kemudian Bu Sisil, Pak Wahyu, dan Bu Sarah ya. Iya Pak. Oke, sebentar. Nah, saya akan menyebutkan solusi pertama itu adalah, tadi ada 4 bola dan 3 kotak ya. 4 bola dan 3 kotak. Nah, akan ditempatkan ke 4 bola ini akan ditempatkan ke 3 kotak. Oke, solusi pertama dari saya yaitu adalah 4, 0, 0. Ini bisa ya seperti ini. Glenn. Ada yang Glenn? Selanjutnya Bu Oh, iya. Sisil. Berapa Bu Sisil? Bahasa ya. Tiga satu nol. Berapa? 3-1-0. 3, 1, dan 0. Oke, selanjutnya Pak Wahyu. 301. 301. Oke, betul. Selanjutnya Bu Sarah. M. 040. 0, Iya. 4, 0. Oke, sekarang kembali ke saya ya. 004 ya, begini. Ya, selanjutnya Bu Sisil. 0-3-1. 031. Oke. Selanjutnya Pak Wahyu. 130. 1, 3,
dan 0. Selanjutnya Bu Sarah. Bisa 013. 0, 1, 3. Oke. Oh, saya lagi ya sekarang. Oke. Apa? 1, 2, 1. Oke, selanjutnya posisi ya. Em, 112. 1, 2. Oke, betul. Pak Wahyu 103. 103. 103. Oke, selanjutnya Bu Sarah 211. 2, saya 1, banget. Ada 1. tuh. Oke, betul. Oh, Oke, lemang majalah. selanjutnya saya aduh, salah. Saya skip deh sekarang. Selanjutnya Bu Sisil. Eh, 104. 1, 220. Oke, betul. Selanjutnya Bu Sarah, Pak Wahyu. Yang menang yang terakhir apa ya? Iya, yang terakhir. Saya skip, Pak. Oke. Sekarang Bu Sarah. Yang mana yang terakhir? Saya skip juga deh kalau gitu. Bahasa itu saya ya. Kalau saya skip, saya yang kalah. Oke, udah deh. Saya jawab aja. Berapa? 211 udah, 11 udah, 2 udah. 3. Oke. 0, 0, 3, 1. Belum ya? Udah, Pak. Sudah, Oh, Pak. udah. Oh iya. Ayah. Halo dong, Pak. 2-2. Oh, Ini ya, ada. Ini belum ya? 202 juga. Bu Sisil belum skip, kurang afdol. Oke. Selanjutnya siapa? Bu Sisil ya? Bu Sisil dong yang menang. Berapa Bu 2, Sisil? 02. 2, 0, 2. Oke. Ya sudah, dia menang. Udah ya. Sisil menang. Oke. Betul ya. Ini nggak ada jawaban lain ini. Tidak ada, Pak. Tahu dari mana nggak ada nih? Hah? Itu. Ada yang tahu kenapa ini apa semua solusi sudah dituliskan? Hah? Oke. Udah. Masalah. Ini yang akan kita pelajari saat ini ya, malam ini. Ya, terima kasih Bu Sisil, Pak Wahyu dan Bu Sarah. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan ke materinya. Ya, Kesalahan. tadi sekilas games sebelum mulai kegiatan ini. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari star and bar theorem atau teknik untuk menentukan banyaknya kombinasi Ini? penempatan yang seperti ini ya Bapak Ibu yang bola kotak ini. Jadi tadi kan Bapak Ibu sudah bilang ya, ini solusinya hanya ada segini kan. Nah itu dari mana? Kita akan mempelajarinya di stars and bars theorem. Oke. Jadi kan? Jadi materinya seperti ini. Tadi kan ada 4 bola ya. 4 bola dan 3 kotak. Kalau kita list satu-satu, ya seperti tadi cara penyelesaiannya. Kita tuliskan semua solusi yang ada. Untungnya cuma 3 kotak dan 4 bola. Jadi tidak terlalu panjang. Tapi bagaimana kalau misalkan nanti ada 12 bola,
dan 5 kotak. Itu kan akan memakan banyak waktu untuk mencari banyaknya solusi yang mungkin gitu. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Bayangkan ada 4 bola. Kita tambahkan dengan bintang. Oke, akan eh, akan dimasukkan ke 3 kotak. Nah, kita bayangkannya seperti ini saja. 3 kotak itu kita bagi samakan dengan ini, bar. Barnya seperti ini. Jadi ini, misalkan yang kiri ini kotak pertama, yang tengah kotak kedua, dan yang kanan kotak ketiga. Jadi disekat seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan eh, jadi lebih terlihat jelas ya Bapak Ibu. Kita bisa mencari banyaknya solusi yang ada dengan kombinasi, yaitu kita menempatkan 2 bar ini ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke 6 slot yang ada. Jadi untuk secara matematika bisa saya tulis ini tadi 6, 2. Ini ya. Masih ingat kombinasi Bapak Ibu? Ingat. Masih ya. Faktorial Jadi per 4 faktorial 6 dikali 2 faktorial. betul. 2 faktorial ya. Dan 6 dikurang 2 faktorial seperti ini ya. Ini nanti hasilnya adalah 6 faktorial, 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, ini hasilnya berapa? 15. 15. Begitu. Nah, jadi sesuai ya dengan jawaban yang tadi di slide sebelumnya. Ada 15 kombinasi angka. Kombinasi ini ya, distribusinya seperti ini. Nah, tadinya saya pikir saya bisa menang dengan mengandalkan skip ya. Tapi Bapak Ibu yang lainnya ikut sadar gitu. Jadi saya nggak jadi menang. Gitu ya. Nah, Bapak jelas sampai sini Bapak Ibu jelas? Ya, kita lanjutkan pematerian. Assalamualaikum, Pak. Kenapa? Ini 6-nya tadi dari mana ya, Pak? Oh, 6-nya ini nih. Ini kan ada 4 kotak ditambahkan dengan 2 bar. 4 bola, 4 Pak. kotak, sorry. 4 bintang. 4 bintang atau ya objeknya tadi bola ya. 4 bintang dan ditambah 2 bar. Jadi ada 6 slot ya. Gitu. Jadi ada 6 posisi. Kita tinggal menentukan posisi 2 bar di 6 slot itu. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Secara umum, teorema Star and Bars itu menyatakan banyaknya cara mendistribusikan ke objek ke n kotak berbeda. Nah, secara matematis itu seperti ini ya. Tadi kan, nah, tadi ada salah. Tadi ada nih objeknya tadi ada berapa? 4 bola ya. 4 bola identik dimasukkan ke dalam n kotak berbeda. Jadi banyaknya kotak tambah k objeknya dikurang 1, k dikurang 1. Ini tuh yang ini itu melambangkan bar yang tadi ya.
barnya. Kalau yang ini itu posisi apa? Ini jumlah slot yang ada gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Ya mungkin saat ini agak kurang jelas. Ntar kita coba di soal ya Bapak Ibu. Nah, contoh. Perhatikan persamaan berikut. X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan 10. Berapa banyak solusi X1, X2, X3 yang memenuhi persamaan tersebut? Nah, hal ini tuh bisa dicari menggunakan star and bars tersebut. Ada yang tahu bagaimana cara pengaplikasiannya? 66. Kenapa? Kombinasi 2 dan 12. Oke, kombinasi dari 2 kombinasi 2 dari 12. 2 dari 12 ya? Ini ya? Oke. Nah, hal ini dapat dari mana? Nah, hal ini dapat dari seperti ini. Nah, objeknya tadi ada 10 misalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Nah, 10. Sedangkan di sini kotaknya ada 3 ya. Berarti kalau kotaknya ada 3, barnya ada 2. Seperti ini. Nah, hal ini berarti slot-slotnya tuh ada 12. Sedangkan barnya ada 2. Gitu. Atau ini bisa kita tulis 10 ditambah 3 kotak ya, dikurangi 1. 3 dikurang 1. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas Bapak Ibu? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Berarti ini hanya berlaku untuk solusi-solusi yang non negatif ya, Pak? Oh iya, betul. Betul, betul. Oh ya, tadi belum disampaikan di teorema ya, harusnya Syaratnya lebih syaratnya besar. iya. Ada syarat. Syaratnya itu solusi untuk solusi non negatif ya. Non negatif itu dari mana ke mana? Dari berapa? 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Begitu ya. Ya, terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Ya. Nah, dari sini tinggal kita hitung saja. Berapa hasilnya? 66. 12 faktorial, hasilnya 66 ya. 2 12 faktorial, ada 60. Begini ya. Mudah kan Bapak Ibu? Sampai sini? Masih enggak ya? Aman. Aman ya. Oke. Selanjutnya. Nah, kalau yang awal tadi kenapa 4 bukan 3? 4 bukan 3. Yang bola. Yang bola sebentar. Kan kalau K kurang 1, Ini ya. iya. Oke, 4 bukan 3. Bolanya kalau dari soal itu bolanya 4. Iya. Nah, yang barnya itu kotaknya merepresentasikan kotaknya atau sekatnya. Jadi 3 kotak, karena kotaknya 3 ya kita cukup menggunakan 2 bar saja untuk merepresentasikannya. Nggak masuk kok kalau pakai rumus tadi. Bukan, tadi ya? iya bukan K kurang 1 itu 4 bolanya atau gimana? Oh iya, di teorema tadi ya. Jangan kembali tadi ya. Atau nggak berlaku yang depan? Ini ya. Iya. Misalnya K objek. Oh, ini ya. Ini sebenarnya terbalik ya. Harusnya N objek. kotaknya ya. Ya. Harusnya N objek ya. Sorry. Kita revisi. Objek ke. Nah, kalau gini sesuai ya. K dikurang 1. Ya kan? Iya. Nah,
Saya kira Seperti tidak perlu ini ya Bapak non Ibu. di teorema itu, Pak. Udah Tidak sesuai. perlu. Kenapa tidak perlu? Tidak perlu ada non negatif karena itu kan any objek belum tentu pasti tidak negatif. K-nya juga pasti tidak negatif. Tapi soal tadi itu yang diberikan tambahan syarat, bukan teoremanya. Bukan teoremanya yang harus ditambah syarat. Tapi soal tadi X1 tambah X2 tambah X3 itu ditambah syarat. X1, X2, X3 harus lebih dari 0. Teorema tidak usah diganggu, Oh, sudah benar. tidak usah. Karena N-nya pasti positif, K-nya pasti positif. Karena ini objek, K-nya kotak. Nggak mungkin lah negatif. Iya betul. Kalau ya untuk diperjelas ya, hanya untuk memperjelas aja berarti. Karena tidak mungkin objek itu dan kotaknya negatif ya Pak. Tapi soal tadi itu harus ditambah syarat. Yang S1 sampai S2, S3 itu syarat. Itu harus ditambahin. Iya, kalau yang soal tadi kan bersyarat yang X1 tambah X2 itu. Nah, kalau di soal baru ya syaratnya ya. Ya, X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, 3 lebih besar Nah, ini sama ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Iya, XI lebih besar sama dengan 0 ya. Betul. Oke, sip. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu didiskusikan untuk contoh soal ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Silakan Bapak dan Ibu coba kerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Oke, silahkan dimulai. Nanti untuk jawabannya bisa disampaikan di kolom chat dulu ya. Boleh izin bertanya, Pak? Boleh? Bagaimana? Kalau tadi kan yang di rumusnya itu yang di bawahnya kan K-1 ya. Ya, Kalau itu saya ganti dengan N boleh aja kan ya? oke. Kalau secara apa ya namanya? Itu tuh di persamaan apa? Yang identitas seperti itu ya? Itu sama aja kan hasilnya nanti. Identitas apa itu? Lupa saya. Yang saya tulis. Ini ya. Eh, C eh C N plus K-1 min 1 itu akan sama dengan C N K-1 koma N. Begini ya? Iya, Pak. Boleh nggak? Ya ini boleh boleh. Itu sudah pengerjaan tidak apa-apa ya. Ini juga bisa dibuktikan. N K-1 ini K-1 faktorial. Yang ini hasilnya adalah N ya. Faktorial. Yang ini pun sama. N faktorial K-1 ini ya. Hasilnya sama. Itu di 1 Wah, ya ini hasilnya sama semua ya. Kita cek apakah sama semua ini hasilnya benar semua. Saya tunggu 2 menit lagi aja ya.
Apakah ada jawaban yang berbeda? Waduh, sama semua ternyata. Ini nggak ada yang ikut-ikutan komen yang sama kan? Udah hitung dulu. Kombinasi 23 dari 3. Iya, 23 dari 3. Udah ini hebat-hebat berarti ya. Ya karena materinya terlalu mudah kali ini. 20 tambah 3. 4 kurang 1. Ya betul. 4 kurang 1. Iya. Ini adalah kombinasi 23. Kombinasi 3 dari 23 ya. Seperti itu. Oke, betul. Oke, bagus ya Bapak Ibu semuanya. Ya hasilnya adalah 100. Benar nih hasilnya 171. Ini ya. Lanjut lagi. Ya, semuanya ini gak ada yang mau didiskusikan dulu kan di soal nomor pertama ini. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke, mantap. Selanjutnya, soal nomor 2. Terdapat 12 buku dan 3 tas. Banyak, ada 2 soalnya. Salah. Nah, banyaknya cara masukkan buku ke dalam tas. Dan yang kedua, banyaknya cara memasukkan buku ke dalam tas dengan syarat setiap tas memuat hal tidak sama. Oke, untuk soal ini saya beri waktu 5 menit lagi. Silahkan dikerjakan Bapak Ibu. Yang pertama tanpa syarat, dan yang kedua itu ada syaratnya. Sama buku mereka nyesihang ngegundukannya ke rumah sakit kemana. Oke, sudah ada yang menjawab ya. Oke, sudah banyak yang jawab ya. Oke, semuanya satu jawaban ya, 91 dan 55. Belum 5 menit tapi sudah banyak yang bisa. Oke, bagus Bapak Ibu. Ya, masih ada waktu. 2 menit lagi. Silakan bagi yang belum bisa mencobanya terlebih dahulu.
Tidak perlu distraksi dengan komen yang ada ya. Sudah banyak yang menjawab. Terlalu mudah sepertinya ya Bapak Ibu ya. Baik, soal ini. Nah, kita coba bahas bersama-sama ya. Apakah jawaban 91 dan 55 ini benar? Kita periksa bersama-sama. Oke. Pertama, banyaknya cara masukkan buku dalam tas. Kita modelkan saya dulu ya bersamaan. Yaitu misalkan A tambah B tambah C itu sama dengan 12. Ini ya. Dan A, B, dan C-nya itu lebih besar sama dengan berapa nih Bapak Ibu? Besar sama dengan 1. 0 ya. Untuk yang soal pertama. Hanya karena tidak ada syarat ya. Iya. Sorry ya. Nah, kalau begini bisa kita langsung gunakan. Yaitu kombinasi berapa? 12 tambah 3 kurang 1. 12 tambah 3 kurangi 1, kombinasi 3 kurangi 1. Oh, ya. Ini nanti jadi kombinasi berapa nih? 14,2 ya. 14,2. Ya, hasilnya adalah 91. 91. Oke, betul ya. Yang pertama, betul. Sekarang yang kedua nih. Yang kedua kita modelkan lagi. A tambah B tambah D sama dengan 12. Nah, bedanya di sini A, 1. B, dan C-nya itu lebih besar sama dengan Dengan 1. 1. Gini. Untuk bisa menggunakan A sama dengan dimisalkan P tambah 1. ya betul. Untuk bisa menggunakan kombinasi yang di teorema Star and Bars tadi, kita harus buat A, B, dan C itu lebih besar sama dengan 0. Gitu. Karena kalau kita langsung saja menggunakan yang seperti ini, nanti kan ada kemungkinan A atau B atau C-nya itu 0 ya, sedangkan syarat di sini masing-masing minimal adalah 1 gitu ya. Nah, ya kita misalkan saja, misalkan A aksen itu tambah 1, tambah B aksen tambah 1, C aksen tambah 1 itu sama dengan 12. Nah, jadi kita kita masukkan dulu setiap bukunya satu ke dalam tas gitu. Maka nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Sama dengan 9. Iya, tuh. Nah, dengan begini kan kita dapat A aksen, B aksen, dan C aksen itu lebih besar sebenarnya 0. Gitu. Dengan begini kita bisa langsung kerjakan, yaitu kombinasi dari 9 tambah 3 nah 1. 3 kurang 1. Gitu ya. Di hasilnya adalah berapa nih? 11 ya? Ya. 11,2. 65. Betul. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Banyak yang sudah menjawab dengan benar. Berarti, wah udah hebat-hebat Bapak Ibu semuanya. Ada yang perlu diskusikan terkait soal yang ini? Sudah.
Nah, Izin Pak, kenapa? kalau yang kasus yang nomor 2 itu kan di atas satu ya Pak. Hmm. Boleh nggak kalau pernah baca referensi yang lain itu tinggal dikurang satu dua-duanya boleh nggak kayak gitu? Tinggal dikurang satu, dua-duanya. Jadi Maksudnya 12 dikurang satu, dan 3 dikurang satu, 12 kurang satu, 3 3 kurang dikurang satu. Oke. syaratnya satu Heeh. bilangan asli syaratnya. Oh, jadi semuanya itu apa ya? Semuanya harus ini ya satu ya sama. Jadi semua Iya, ini ya baru bisa syaratnya digunakan. bilangan asli. Kenapa? Ya, dengan syaratnya berlakunya ketika ABC-nya bilangan asli. Oh, abisnya jangan. Itu ya. Tapi kalau kita lihat ya eh, benar ya yang tadi ini 12-nya kurang satu, 3-nya kurang satu. Tapi saya belum apa ya, belum TKS sendiri jadi saya kurang tahu. Tapi kalau itu memang benar ya silahkan bisa dipakai ya gitu Ibu. Mungkin itu juga nanti jadi ilmu baru untuk kita semua begitu ya. Asal kita tahu apa ya, asal kita bisa membuktikannya itu kalau itu benar gitu ya. Ya, terima kasih Bapak atas insight-nya. Lanjut ya Bapak Ibu ke soal berikutnya. Soal ketiga. Oke, silahkan Bapak Ibu bisa kerjakan. Saya beri waktu sekitar ya 5 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu. Kalau yang ini syaratnya berbeda ya setiap kotak. Ada yang lebih dari 0, lebih dari 1, lebih dari 2, dan lebih besar sama dengan 0. Wih, Pak Abid sudah menjawab ya. Kombinasi 3 dari 11. Oke, apakah betul? Dan sudah bertambah lagi yang jawab. Nah, sekarang ada perbedaan. 3 dari 14. Oke, bagus. Ya, ada yang menjawab langsung angka jumlahnya 286. berapa? 286. 86. Oh, ada 86 versus 65. Oke, bagus. Nah, mulai berbeda-beda nih. Oke, apakah soalnya bertambah sulit? Nanti plus menjawab 165. Oh, ada 120. Oke, bagus. 120. Ya, 78. Oke, bagus. 3 dari 11. Kombinasi 3 dari 13. 3 dari 13. Oke. Nah, mulai bervariasi nih. Asik nih. Ada 364. Oke, bagus. 24. Semuanya. Oke. Masih ada waktu, silahkan. Kesalahan.
Silakan hitung kembali jika masih ragu. Kombinasi 14 dari kombinasi 3 dari 14. Oke, 314. 364. Oke, 364. 364. Oke, bagus. 364. Ada 220. Oke. Cukup bervariasi ya Bapak Ibu semua. Oke. Iya, 364. Sip. Kita bahas bersama saja ya. Tadi jawabannya ada yang 11, 3 ya, ada 120, 86, 364, 120, 220, gitu ya. Ada yang 14, 3, gitu. Oke, mana sih yang benar? Oke. 364. Nah, ayo siapa nih yang paling benar? 4. Untuk soal sebelumnya itu semua kotak itu syaratnya sama ya. Ada yang lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 1. Tapi saat ini syarat-syaratnya berbeda. Bagaimana tuh? Yang pertama, X1 tambah X2 tambah tambah X3 tambah X4 itu tadi 14 ya. Atau kita tulis lagi. Nah, X1 lebih besar dari 0. Berarti X1 ini dimulai dari berapa nih? 1. 1. Nah, kita harus buat dia menjadi lebih besar sebenarnya 0 ya, begini. Kalau X2 itu lebih besar dari 1. Kita harus buat dia lebih besar sebenarnya 0 juga ya. Atau ini 2 ya, dimulai dari 2 seperti itu. Dan seterusnya. Nah, maka bisa kita ubah saja persamaannya. Misalkan X1 aksen itu kita perlu tambah dengan 1. X2 aksen itu kita tambah dengan 2. X3 aksen itu kita tambah dengan 3. Kalau X4 ya udah X4 aja ya. Karena dia sudah bisa sama dengan 0. 14. Ketika kita jumlahkan ya, X1 aksen tambah X2 aksen tambah X3 aksen ditambah X4 aksen itu sama dengan berapa? 8. 8 ya. Nah, dengan begini setiap X aksen itu lebih besar sama dengan 0. Nah, Kenapa tadi ada tambah 3? Tambah 3 itu dari mana? tambah 3 dari mana? Oke, yang ini ya. Enggak tambah 2 ya? X1-nya enggak tambah kan? Lebih dari 2. Satunya udah besar dari 0 gitu. Ya, maksudnya kalau seperti ini tuh X1 itu sebentar. Lebih dari 0 berarti lebih sama dengan. Iya. Sama dengan 1. X1 itu kalau seperti ini dimulai dari 1, 2, 2, dan ya dan seterusnya. Nah, kita mau nilai X-nya itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Makanya kita tambahkan 1. Oh iya. Gitu tapi ya. Kalau soal syaratnya X1-nya besar dari 0, Pak, bukan dari 1. Ya, X1-nya tuh lebih besar dari 0. Mulai dari 1. Berarti kan karena mereka bilangan bulat. Oh iya benar. Gitu ya. Dari 1 ya.
betul, betul. Oke, kita lanjutkan. Iya ya. Nah, berarti kita bisa langsung gunakan start and bars, yaitu 8 tambah 4 kurang 1. Kurangi 1. 4 kurang 1. Ini ya. Ini sama dengan berapa nih? 11 kombinasi. Ya, 11 dan 3. Ini ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang ini. Oke. 65. 165 ya. Oke, sip. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi karena setiap kotak itu syaratnya berbeda, kita ubah dulu biar syaratnya itu lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Siap, aman. Oh, aman ya. Oke. Kita lanjutkan. Sebentar. Nah, lanjut ke nomor 4. Silahkan Bapak Ibu kerjakan. Saya beri waktu 5 menit lagi. Ingat ya, ini permennya ganjil, syaratnya yang genap, dan anak pertama genap lebih dari 3 permen. Ya. Petunjuknya ubah bentuk X-nya ke bentuk bilangan ganjil dan genap seperti itu ya. Atau kalau mau lebih jelas ya dibuat contoh, ambil contoh aja misalkan. Bapak izin bertanya, Iya boleh, silakan. anak kedua itu berarti bisa dapat 0 permen ya, Pak? Betul, bisa. Anak kedua paling ikhlas. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Bukannya 0 tuh bukan tidak termasuk genap. 0 tuh kan terpisah. Bukan ganjil, bukan genap kalau 0. Bilangan Oke. netral. Iya, Ah. 0 tuh kan. Iya. Bilangan netral. Genap mulai dari 2. Genap Yang- dari 0, Ibu. Yang Tapi- saya pelajari. Tapi kan 0 tuh tidak termasuk genap, termasuk ganjil. Bukan? Sesuaikan sama definisi genap ganjil, Ibu. Ya, yang saya pelajari dulu Oh, genap. bilangan genap dan Genap. bilangan ganjil itu bentuknya seperti ini ya. Yang genap itu 2K ya. K-nya itu anggota bilangan Asli. Ciri-ciri bilangan genap habis dibagi 2. Karena 0 Ya. habis dibagi 2, maka 0 adalah bilangan genap. Betul. Seperti itu ya. Kalau ganjil, 2K tambah 1. betul. Ya, setiap dibagi 2 itu bersisa 1. Makanya bilangan bulat.
Tuh, sudah ada yang menjawab ya. 9C2, ada yang 18 cara, ada yang 28 cara. Oke. Bervariasi kembali soal jawabannya. Enam cara. Terus setiap anak pasti dapat atau bisa tidak mendapatkan permen. Kalau dari syaratnya, anak terakhir ingin permen berjumlah ganjil. Apakah 0 ganjil? Kayaknya enggak ya. Lalu anak kedua berjumlah genap. Ya, ini bisa 0 permen. Anak yang ketiga ingin berjumlah genap, tapi lebih dari 3. Nggak mungkin 0 berarti ya. Jadi cuman anak kedua saja yang bisa nggak dapat permen gitu. Oke, 5 menit sudah berlalu. Perlu tambahan waktu atau kita bahas bareng-bareng? Ini masih asik menghitung ya. Saya tambah 1 menit. Kalau anak terakhir ganjil berarti lebih dari 1. Minimal 1. Iya, minimal 1 kalau anak terakhir. 19 kurang 5, 14. Iya, 14. Tapi masih keganjil. 120, iya. 120. Oke, bagus. Nah, kalau bervariasi gini kan enak nih. Oke. Kita bahas bersama-sama saja ya, Bapak Ibu. Tadi jawabannya ada apa aja? Oh, 9, 2, 36, 28, 45, 120, 55, C10, 2. Oke, kita lihat. Kita bahas bersama-sama manakah yang benar. Oke, kita misalkan saja ya. A itu anak pertama. Anak pertama tadi mau bilangan genap ya. Genap tapi lebih besar dari 3. Bisa dari 3. Ini ya. Anak kedua itu bilangan genap saja. Anak ketiga itu maunya ganjil. Wah, Kak. Wah, besar. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. A tambah B tambah C itu sama dengan 19 permen. Iya. Bapak itu yang A, ya, sepertinya kan harus genap ya Pak ya? Ya. Berarti harusnya plus lebih 4 dari Pak. 3 berarti 4 ya. 4 ya. Lebih 3, 4. Betul. Terima kasih. 4 ya. Nah, ini kita substitusi 4 ya. 2x 2 tambah
Nggak usah ya. Tambah 2x3 tambah 1. 19. Oke, berarti ini hasilnya adalah semuanya tambah 2x3 sama dengan berapa nih? 14. Berarti X1 tambah X2 tambah 14. 14. X1 tambah X2 sama dengan 7. 14. 14. Saya kalau pet ya kan? Sama dengan 7. Tambah X3 sama dengan 7. 14. Iya. 19 kurang 5, 14. Oke. Selanjutnya berarti kita bagi 2 dulu semuanya ya. 1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 7. Tuh. Berarti Nah, 9. tuh, Di sini adalah 7 tambah 3 1. kurang 1. Berapa? 9. 9. 9. Ini ya. Maka hasilnya adalah 1. berapa? Berapa 9? 9 kali 36. 30. 36. 36. Ya. Oke. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya. Ayo 9 C2. 9 C2. Ini ya. Oke. Yang benar nih ya. Kombinasi 2 dari 9. Jelas Bapak Ibu di sini? Jelas. Izin bertanya, Dia setengah jantung tuh. Ya, kenapa? kalau yang ganjil itu kenapa kita berpikirnya 2x3 ditambah 1, Pak? Bukan 2x3 dikurang 1. Bukan apa? Bukan dikurang 1, tapi malah Enggak dikurang 1. Ya, Pak. Karena X3-nya lebih dari sama dengan 0, Pak. Ya, kalau Iya. iya. Begitu ya. Kan positif. Pak, itu kenapa A-nya Ya? itu 2x1 plus 4 bukan x1 plus 4, Pak? Lebih besar Oke, dari kalau tanpa angka 2 di sini ini tidak kemungkinan tidak akan menjadi bilangan genap. Contohnya kalau X1 tambah 4 gitu. Jadi kan 1 tambah 4 5 jadinya. Jadi nanti si anak pertama dapatnya ganjil. Tidak sesuai yang dia inginkan. Begitu. Ya, jelas ya, Pak? Jelas. Yes. Kita lanjutkan. Ya, soal betul. Soal kelima. Ada 7 bola dan 3 kotak. Bola lagi dan kotak lagi. Masukkan semua bola ke dalam kotak dengan kondisi sebagai berikut. Setiap kotak minimal terdapat 1 bola dan setiap kotak memiliki jumlah bola bernilai genap. Nah, kalau ini lebih lebih singkat ya kondisinya. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit lagi. Setiap kotak jumlah bolanya harus genap, Pak. Harusnya ada bola sebanyak genap juga ya. Iya. Gimana maksudnya? Setiap kotak memiliki jumlah bola bernilai genap, tapi bolanya ganjil. Gimana caranya? Ya. Apa saya nggak paham dengan soalnya? Karena Oke.
Kan Berarti udah ada yang genap. sadar ya. Jadi Iya. saya Dan cuma iseng aja setiap gitu. kotak Cuma bisa harus ngasih. genap, berarti ada kotak yang kosong ya. Ada satu kotak yang kosong. Nah, masalahnya kan minimal ada 1 bola ya. Oh iya, Iya. betul, Ya, betul. ini saya cuma iseng aja gitu. Ngasih Ada. 7 bola tapi semuanya harus genap. Oke. Berarti bagus ya Bapak Ibu. Cepat untuk menangkap maksud soalnya. Jadi total solusinya ada berapa? 0. Oh, betul. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya itu tadi pertanyaannya. Oke, sip. Bagus. Cepet juga ya. Nih, Lanjut. dia saat ini. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, dari tadi kan kita bahas soal itu adalah persamaan. Nah, bagaimana dengan pertidaksamaan? Ada yang punya ide? Ini seperti biasanya X1 dan X2-nya tuh non negatif. Dibagi kasus mungkin, Pak? Dari kasus. Iya, berarti ada 5. Gigi? Iya. Oke, kalau dibagi kasus, itu jadi berapa kasus? Ada 5 kasus. Non negatif, iya benar. 5 kasus? 6 kasus, Pak. Dalam kasus. Oke, kasusnya apa aja tuh? Kalau itu. Sama dengan 0, sama dengan 1, sampai sama dengan 5. Oke, berarti kita ntar ada nanti akan ada 6 step ya. Iya. 6 step kombinasinya. Oke. Cukup panjang ya, Bapak Ibu. Apa itu ditambah satu variabel supaya menjadi sama dengan 5, Pak? Jadi, misalkan variabel itu adalah N, jadi N plus X1 plus X2 sama dengan 5. Nanti jadinya 7 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. Oke, bagus ya. Jadi, untuk bagi kasus itu bisa. Karena emang itu idealnya dari kasus ya. Nah, tapi itu bukanlah cara yang efisien. Kenapa? Karena akan banyak melibatkan perhitungan. Nah, jika begini, itu kita tinggal misalkan ada X3 ya. X3 bisa sama dengan 0. Sedemikian sehingga X1 tambah X2 tambah X3 itu jadi sama dengan 5. Begini ya. Dengan X masing-masing itu sama dengan 0. Begini ya. Nah, kalau begini kan nanti kita tinggal menghitung 5 ditambah 3 kurang 1. Jadi kurang 1. Begini ya. Hasilnya adalah kombinasi. Hasilnya seperti ini. Dan akan sama hasilnya dengan pembagian kasus yang tadi. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Pak. Aman ya? Oke, sip. Selanjutnya. Kalau nggak muncul. Nah, silahkan kerjakan soal nomor 6. Saya beri waktu 5 menit lagi. Bisa. Kombinasi 3 dari 15. Kombinasi 3 dari 15. Oke. Kombinasi 2 dari 15. Ada yang 455. Oke. 455.
4,5. Kalau sekarang ini sudah banyak jawaban yang sama ya. Oke. Karena soalnya cukup sederhana. Ini kalau jika kita menggunakan pembagian kasus, berarti ini ada sekitar 13 step ya, 13 langkah. Dan itu cukup memakan waktu. Kita langsung bahas aja ya, seperti ini sudah banyak yang menjawab. Dan misalkan ada variabel x3, x4, sorry. X4 bisa sama dengan 0, sehingga persamaannya jadi x1 tambah x2 tambah x ya tambah x4 sama dengan 12. Ini ya. Jadi jawabannya tinggal 12 ditambah 4 kurang 1. 4 kurang 1. Hasilnya adalah 15 dan ya. Hasilnya adalah 455 ya? 455. Oke, bagus. Sip, bagus ya. Jelas ya untuk soal yang nomor 6 ini? Jelas. Oke, mantap Ibu. Lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang dadu. Ada 2 buah dadu yang 6 sisi gitu. Mata dadunya dari 1 sampai 6 dilemparkan. Maka banyaknya kombinasi mata dadu yang menghasilkan jumlah 6 ada berapa? Ya, silahkan dikerjakan. Lima, Pak. 5. Oke, yang lain bagaimana? Lima, wih, keren ya, Ibu. Ada yang 7, ada yang 5. Ini apa ya? Sedikit ya si jawabannya. Kita bahas bersama-sama saja ya. Jawabannya ada 5. 5. Itu jawabnya bagaimana cara jawabnya? 15, 51, 24, 42, 33. Iya. Karena angkanya dikit ya. Iya. Mudah saja kita hal seperti ini, nggak perlu menggunakan rumus-rumus segala ya. Begini. Nah, tapi jika nanti mendapatkan solusi yang menghasilkan jumlahnya agak banyak gitu ya, mungkin kita akan sedikit kerepotan. Atau jika dapat dadunya ada 3, 4, 5 dan seterusnya, mungkin itu akan sedikit kerepotan. Kalau kita menggunakan
star and bars, ini kita buat saja persamaannya A tambah B itu sama dengan berapa? 6 ya. 6. A dan B-nya itu Besar 1 sama dengan 1. iya betul. Besar Lebih sama besar dengan sama 1. dengan 1. Dan ini ya. Ya. Paket. Kalau kita langsung mengaplikasikan apa? Ini kita ubah dulu ya. Biar jadi lebih besar sama dengan 0 ya. Iya. Jadi kita ambil satu-satu aja. Tambah B tambah 1. Nah, begini ya. Maka hasilnya adalah aksen tambah B aksen sama dengan 4. Nah, kalau ini kan jadi 0 kurang sama dengan A aksen B aksen kemudian sama dengan berapa? 4. 5 ya. Gitu. Nah, jika begini kita hitung. Berarti kombinasinya berapa? Kombinasinya berarti 4 tambah 2 kurang 1, Ya. 2 kurang 1. Berapa hasilnya? 5. 5. 5,1 atau 5. 5. Oke, sip. Betul. Seperti itu ya. Mungkin kalau karena soalnya simpel ya, lebih gampang kita langsung tulis aja jawaban. Lanjut ya. Soal berikutnya. Nah, seperti ini sekarang. 3 buah dadu, masing-masing 6 sisi, dilemparkan. Sekarang berapa banyak solusi yang didapatkan jika ingin kombinasi itu menghasilkan jumlah 19? 0, Pak. 0. Oke. Yang lain? Iya, 0. Oke. Maksimalnya 18 soalnya. Betul. Maksimalnya 18. Oke. Cepat sekali. Bapak Ibu ya. Maksimal ya 6 3. Dadu itu paling besar kan 6 ya. 6 dikali 3 itu 18 ya. Nggak mungkin 19. Oke, bagus. Tidak tertipu lagi ya. Oke, bagus. Lanjut. Soal nomor berapa? Nah, kalau yang ini bisa dihitung. Silahkan Bapak Ibu ya. Kalau ini saya nggak bercanda kalau ini. Silahkan dihitung. Kombinasi 11-2. 11-2. Oke. Nah, 55 55 11-2 14. Oke. Bagus Bapak Ibu ya. Ada sudah bisa mengerjakan sendiri. Terlepas itu benar atau salah,
sudah mau mencoba itu terbaik ya. Kayaknya salah deh. Kayaknya salah. Oke, masih ada waktu, tenang. Karena maksimal dadunya 6 kan. Iya. Jadi kalau pakai rumus yang sama, kalau mau dapat jawabannya kombinasi yang disebutkan tadi 55 itu yang 11 2 itu berarti akan ada angkanya yang lebih dari 6. Betul. Misalkan apa ya? 12.000 gitu ya atau iya nih. Gak bisa 0 dong Pak, kan gak ada dari 0. Iya, itu dia karena kan iya sudah gini ya. Iya. Sudah. Misalnya oh iya sama aja ya dengan 12-nya tadi. Kan satunya udah otomatis hilang karena lebih dari 1 kan. Iya. Yang kurang dari 6-nya yang belum diikutkan ke syarat. Tuh. Akan dihitung kembali ya Bapak Ibu. Kalau 55 sepertinya itu include metode 7, 78 dan lain-lain. Dan 28, 36, 22, 10. Halo Pak. Halo, siapa itu? Masih ada waktu 30 detik lagi. Delapan belas, 10, 8,2. Ya, kita bahas bersama-sama. Bagaimana sih jawaban yang benar? Misalkan A tambah B tambah C itu sama dengan 12. Nah, kita tahu kalau mereka itu satu kecil sama dengan A, B, dan C. kecil sama dengan 6. Nah, jadi biasa kita ubah bentuknya menjadi A aksen tambah 1, B aksen tambah 1, B aksen tambah 1, karena mereka tuh paling kecil 1. 12. Ini hasilnya jadi A aksen, B aksen, tambah C aksen. Sama dengan 9. Nah, berarti syaratnya sudah terpenuhi ya tadi ya. Si ABC ini sudah bisa sama dengan 0. Ya, without any restriction. Berarti kombinasinya menjadi 9 tambah 9 tambah kurang 1. kurang 1, 3 kurang 1. Ya, ini berapa? 11. 11. Hasilnya 55. Tapi ini bisa saja ya. Kombinasinya itu adalah 1, sisanya adalah 7. Masa iya ada mata dari 7 kan? Itu nggak mungkin ya. Nah, berarti misalkan kalau ada
satu atau begini nih. Misalkan kita sebut saja yang 55 ini adalah total ya. Totalnya segitu. Berarti kita perlu exclude atau kita kurangkan kemungkinan ketika dadunya itu salah satu dadu bernilai lebih dari 6 ya. Ini. Oke. Jadi nanti A double accent tambah berapa nih? 6 ya. Nah, untuk yang B dan C itu tidak dimisalkan. Biasanya adalah 9. Jadi ada double accent tambah B accent tambah C accent itu sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah kombinasi dari ya tambah 3 kurang 1, 3 kurang 1. Hasilnya adalah kombinasi 52. 52. 52 itu berapa? 10. Oke. Apakah hasilnya akhirnya adalah 55 dikurang 10? Ya. Bukan ya. Kenapa? Karena 3 kali. Iya. Karena kemungkinan dadunya itu ada di 3 tempat ya, yang lebih dari 6 tuh. A, B, dan C. Berarti dikali 3. Maka hasilnya adalah 25. 25. 5 ya. Lima ya. Tadi ada yang jawab 25? Ada ya. Selamat ya Bapak Ibu sudah menjawab benar. Tapi mohon maaf belum bisa memberi hadiah. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sampai sini jelas ya? Ya, jika jelas kita lanjutkan ke soal berikutnya. Boleh tanya Mas? Iya, kenapa? Silakan. Kalau misalkan dadunya ada 5 gitu, berapakah kalau dijumlahkan hasilnya 25? Apakah sama saja? Kalau dadunya 5 dijumlahkan dengan 25, oke sebentar. Jadi kan A tambah B tambah C tambah D tambah E sebenarnya 25 begini ya. Apakah caranya sama saja? Apakah ini mungkin? 5 dadu berjumlah 25? Bisa. Mungkin ya, masing-masing 5 misalkan. Iya. Nanti kita bisa lanjutkan. Nah, ya sama seperti tadi, kita bisa buat A tambah 1, B tambah 1, dan seterusnya ya. Ya, sama dengan 25. Ya, nanti berarti kan Aksen tambah aksen. Ya, aksen. Terusnya 20. Ya, 20. Nah, ini tinggal dilanjutkan saja gitu. Mungkin nanti dadu yang lebih dari 6-nya ada beberapa misalkan. Tambah 6, yang B-nya tambah 6, sedangkan yang C enggak misalkan. Gitu. Nanti untuk totalnya berarti bisa kita hitung. Total dikurangi kombinasi ya. Misalkan dadunya kan ada 5 ya. Sedangkan yang lebih dari 6, misalkan ada 2 dadu begini. Jadi dikali hasil apa ya? Solusi yang ini nanti misalkan. 5. Yang misalkan ya
Itu ini. Atau nanti bisa kalau misalkan masih apa ya, masih perlu explode yang lain jadi kurang. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Apakah jelas? Ini kok tambah 6 Pak ya? Nggak harusnya tambah 7. Kenapa tambah 6? Karena sini Pak, ini kan 0 kurang sama dengan, misalkan kita ambil A saja ya. Kurang sama dengan 5. Ya. Karena ketika di sini 1 kurang sama dengan A. Begitu ya. Oh, mengikutkan aksennya langsung Pak ya? Iya. Oke. Jelas ya Bapak Ibu? Sampai ini. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, yang 9. Ini adalah soal OSK SMA tahun 2024 tahun kemarin. Silahkan Bapak Ibu kerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Silahkan. OSK adalah bilangan 4. Kenapa? Kombinasi 3 dari 12. Kombinasi 3 dari 14. Oke. Oke, yang lain. Berapa nih? Ini syaratnya ada yang berbedanya ya. 10, 3, 120, 55, 120, 25. Oke, bagus. Variasi. 120. 120. Oh, ini banyak yang 120 ya. Jangan-jangan nanti sama kayak tadi soal yang dadu. Yang 55. Enggak kayaknya, Pak. 120. Nah, sekarang yakin ya? Ya, yakin. Oke, bagus. Kayaknya nggak boleh lebih dari 8 ya, Pak. Beda 8. X1 sama dengan 1. Kita cek saja ya bersama-sama. 220. Bilangan OSK adalah bilangan 4 digit. Misalkan A, B, C, D. Kita lambangkan seperti ini. A tambah B tambah C tambah D itu sebenarnya 8. Tuh, contohnya ini 2024 ya. 4 tambah 2 tambah 2, 8. Nah, syaratnya adalah A itu besar dari 0. Oh, tidak ya. Bukan. Karena bilangannya ribuan. Tidak mungkin. Hanya 0. Besar dari 0 maksudnya. Iya. Nah, kurang dari 9. Sedangkan B, C, dan D itu bisa sama dengan 0. Ya, boleh ya kalau yang lain. Untuk A itu. Maaf Pak. Ya. Kalau A-nya 9 berarti kan jumlah suara digitnya ya mungkin 8 betul ya Pak ya?
Iya, betul. Kalau ayat 9 tidak mungkin ya. Maksudnya berarti nggak pakai tanda sama dengan. Di Oh, 9. Hanya nggak boleh 9 gitu lah ya. hanya gue 9. Iya, ya, iya sih. Tapi ya nanti kita tinggal exclude aja kan kalau yang Itu cuma syarat digitnya berarti ya, Pak. satu digitnya aja. Berarti ya seperti biasa, A-nya tetap tambah 1. Sedangkan B, C, dan D-nya itu sama. E, aksen, B tambah D itu sama dengan 7. Betul. Sehingga nilainya adalah 7 tambah 4 kurang 1. 4 kurang 1. Sama dengan 7 10 3. 10 3. Oke, hasilnya adalah 120. 120. Oke, berarti betul ya, yakin sekali dengan jawaban 120 tadi. Oke, selamat untuk yang jawabannya benar. Nah, ada yang mau didiskusikan dulu di soal nomor 9 ini? Sudah jelas? Jelas ya? Oke, karena soalnya cukup mudah kalau kita tahu strategi mengerjakannya. Oke, lanjut ya. Oke. Ini soal yang tadi itu adalah soal terakhir ya Bapak Ibu, dan semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Ya, tepuk tangannya untuk kita semua. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan webinar keempat hari ini ya. Ini jika ada yang mau kontak-kontak saya, ini ada email saya, ada LinkedIn saya juga, ada Instagram, dan kebetulan domisili saya sekarang itu di daerah Jakarta Selatan. Silahkan kalau ada yang mau main atau mau apa ya, boleh banget ke Ibu. Oke, dengan berakhir. Sebelum ditutup nih Bapak Ibu, ada yang masih belum jelas terkait materi yang tadi? Ya, insya Allah tahu lah. Alhamdulillah ya. Ya berarti pembelajaran kita hari ini terbilang sukses ya Bapak Ibu. Karena Karena semuanya mudah-mudahan semuanya mengerti ya. Oke, jika cukup mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita sebarkan kembali ke siswa-siswa kita, teman-teman sejawat kita saling berbagi ilmu agar kedepannya mungkin pendidikan khususnya di bidang matematika ini bisa terus berkembang, dan siswa-siswa kita juga bisa ikut olimpiade sampai internasional. Kurang lebihnya, Bapak Ibu, seperti biasa setelah webinar kali ini akan ada soal evaluasi di grup. Nanti bisa silahkan diisi ya untuk materinya, PowerPoint-nya nanti akan dikirimkan juga di grup ya, dan daftar hadir juga ada ya nanti di grup. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi di malam hari ini. Mungkin saya saat ini di waktu Indonesia Barat itu pukul 9, tapi mungkin di timur itu udah pukul 11 ya, udah sangat malam. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk belajar bersama.